Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Christian Dinata. Pada klip kali ini kita akan membahas salah satu topik dalam keuangan korporasi internasional, khususnya terkait perencanaan investasi lintas negara atau yang dikenal dengan International Capital Budgeting. Serta bagaimana cara kita untuk dapat menerjemahkan laporan keuangan dalam mata uang asing yang sesuai standar akuntansi global. Dapat kita bayangkan bahwa dalam sebuah perusahaan di Amerika ingin berinvestasi di Eropa. Untuk mengambil sebuah keputusan ada 3 langkah utama, yaitu yang pertama untuk mengestimasi arus kas di masa depan dalam mata uang asing, misalnya di euro. Lalu yang kedua adalah mengkonversi dari dolar Amerika menggunakan kurs yang diprediksi dengan mempertimbangkan suku bunga yang akan berlaku di kemudian hari. Terus yang ketiga adalah menghitung nilai sekarang proyek yang menggunakan biaya modal menggunakan kurs US dollar. Sebagai contoh, jika investasi awal sebesar 600 euro dan menghasilkan arus kas sebesar 200 euro, 500 euro, dan 300 euro dalam 3 tahun, maka semua nilai ini harus dikonversi ke dolar berdasarkan estimasi kurs tiap tahun setelah didiskon dengan tingkat bunga sebesar 15%. Maka kita akan mendapatkan nilai sekarang terkait proyeknya. Jika hasilnya positif, maka proyek layak untuk dijalankan. Nah, terkait untuk resiko dan pendanaan sendiri, perencanaan investasi ini tidak terlepas dari adanya resiko, termasuk resiko politik dan perbedaan struktur pembiayaan antar negara. Perusahaan multinasional memiliki 3 opsi untuk mendanai proyek luar negerinya. Yang pertama itu adalah menggunakan dana dari negara asal, yang kedua adalah meminjam di negara tempat proyek berada, atau yang ketiga meminjam dari negara ketiga dengan biaya utang yang lebih rendah. Pemilihan salah satu dari ketiga strategi ini akan mempengaruhi struktur modal dan resiko finansial yang akan dihadapi oleh perusahaan di masa yang mendatang. Nah, selanjutnya terkait translasi laporan keuangan. Menurut FASB, statement ke-52, ada 2 konsep penting, yaitu mata uang fungsional dan mata uang pelaporan. Mata uang fungsional sendiri adalah mata uang utama tempat kegiatan bisnis dilakukan, sedangkan mata uang pelaporan merupakan mata uang induk perusahaan, misalnya dalam USD atau mungkin dalam IDR kalau misalnya perusahaan tersebut berada domisili di Indonesia. Jika ada perbedaan, maka perlu dilakukan dalam 2 tahap, yaitu remeasurement ke mata uang fungsional atau ke translation ke mata uang pelaporan menggunakan current rate method. Semua aset dan kewajiban diterjemahkan dalam kurs saat ini. Perbedaan kurs akan dicatat di akun CTA atau Cumulative Translation Adjustment agar neraca tetap seimbang. Nah, perencanaan pelaporan keuangan internasional ini tidak hanya berbicara soal hitungan angkanya, tapi juga strategi dalam memahami resiko nilai tukar, perbedaan standar akuntansi yang berlaku, dan peraturan lokal yang berlaku di perusahaan di mana tempat perusahaan itu beroperasi. Dalam memahami capital budgeting dan proses translasi kurs sangat penting bagi perusahaan global agar bisa mengambil keputusan investasi yang bijak dan akurat untuk kemajuan operasional perusahaannya. Terima kasih sudah menyimak klip kali ini. Sampai jumpa di klip berikutnya. Saya Christian Dinata, pamit. Bye.